Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyan Sukron dari kelompok 8, dan juga teman saya yaitu Jainul Arifin dan satu lagi Nasirul Haq ya. Di sini kami dari kelompok 8 akan membuat video singkat atau materi singkat menjelaskan materi tentang mata kuliah pembelajaran PAI untuk anak difabel atau anak berkebutuhan khusus ya, yaitu dosen pengampunya yang terhormat yaitu Ibu Nurjana. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas anak berkebutuhan khusus pada ranah anak tunarungu ya. Di sini langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu apa sih anak berkebutuhan khusus itu ya. Anak berkebutuhan khusus adalah individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda ya dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu anak yang istimewa. Secara lebih khusus lagi, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya ya. Terus kekhususan yang mereka miliki menjadikan ABK atau anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan khusus ya, untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Oleh sebab itu maka kita sebagai seorang pendidik harus bisa mempunyai strategi pendidikan atau metode pembelajaran yang mampu dan menyenangkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan, materi apa yang kita sampaikan ya. Di sini kelompok kami mendapat ABK pada ranah tunarungu. Jadi kelompok kami membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus tunarungu. Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian tunarungu menurut Agus Tayawati ya. Pengertian tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang atau anak tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama indera pendengarannya ya. Jadi di bagian indera pendengarannya itu mengalami pengurangan atau suatu keadaan kehilangan pendengaran lah, seperti itu ya. Terus lagi menurut Andreas Jiwosumarto yang dikutip oleh Agus Yawati mengemukakan bahwa tunarungu adalah seorang yang tidak tahu, kurang mampu, atau kurang bisa mendengarkan suara. Yang pertama yaitu tuli atau deaf ya. Indera pendengarannya itu mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Jadi anak berkebutuhan khusus tunarungu itu bisa dikatakan istilahnya tuli. Kalau pada umumnya istilahnya itu tuli, yang artinya pendengarannya itu tidak normal atau tidak berfungsi lagi. Maka dari itu kita harus bersyukur kita sebagai orang normal atau diberikan pendengaran yang masih sehat, masih aktif, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang kedua yaitu kurang dengar atau dalam istilahnya yaitu low of hearing ya. Jadi istilahnya tersebut berarti indera pendengarannya itu mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun melalui alat bantu dengar yaitu hearing aid ya. Jadi seperti ini, kurang dengar itu
bukan tuli ya, akan tetapi pengurangan pendengaran ya, agak itu terjadi. Contohnya saya ambil contoh kepada seorang yang lanjut usia ya, itu masih bisa mendengar tapi pendengarannya itu mengalami kekurangan ya. Jadi kita sebagai anak muda atau cucunya ya, kalau berbicara itu harus mendekat ke telinganya ya. Itu adabnya ya kalau berbicara dengan orang yang lanjut usia, apalagi nenek kakek kita ya. Kita harus sabar itu, gak boleh teriak-teriak itu ya. Kalau berbicara harus pelan-pelan supaya bisa ditangkap oleh nenek kakek kita ya. Terus di sini dapat disimpulkan ya bahwa anak tunarungu adalah anak yang dalam proses pertumbuhannya mengalami kekurangan pendengaran atau sama sekali tidak mendengar yang disebabkan kerusakan bagian tertentu oleh indera pendengaran atau telinga ya, di dalam telinga ya. Kerusakan tersebut dibawa sejak lahir bisa ya, tadi faktor keturunan bisa, ada beberapa yang terjadi karena kecelakaan juga ya, itu penyebab dari tunarungu ya. Anak penyandang tunarungu mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya yang berdampak pada kesulitan belajarnya ya. Karena apa? Karena kan belajar itu kita harus mendengarkan juga kan. Apabila kita dijelaskan materi oleh pendidik atau seorang guru, kan kita perlu menangkapnya dengan pendengarannya. Apabila pendidik itu menjelaskan dengan bahasa ya. Jadi anak penyandang tunarungu mengalami hambatan dan perkembangan bahasanya yang berdampak pada kesulitan belajarnya ya. Jadi kita harus mengulang-ulang lah ya, mengulang-ulang juga bisa. Terlebih lagi sebagai pendidik ya, kita harus sabar itu tadi, menggunakan metode strategi pembelajaran yang khusus bagi anak tunarungu ya. Terus lanjut yaitu klasifikasi gangguan pendengaran ya. Di sini ada klasifikasi secara etiologis pada saat sebelum dilahirkan ini. Salah satu kedua orang tuanya membawa gen sel pembawa abnormal, itu bisa menjadi penyebab terjadinya tunarungu pada anak ya. Terus selanjutnya pada saat kelahiran, saat persalinan sang ibu dibantu dengan penyedotan atau tang, atau lebih umumnya di sini dengan kop lah ya. Itu juga bisa menjadi faktor terjadinya tunarungu pada anak. Terus pada saat melahirkan ini ya, pada saat melahirkan ini terjadi infeksi pada otak meningitis atau infeksi umum seperti difteria, moribli dan lain-lain. Terus yang ada juga yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh atau tertimpa benda-benda tumpul, itu juga bisa menjadi penyebab tunarungu ya. Gitu. Terus lanjut ciri-ciri fisik anak tunarungu dan sosiologis psikologis ya. Karakteristik fisiologis ya, dalam segi fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Jadi tidak banyak mengalami hambatan tunarungu itu, akan tetapi ada sebagian anak tunarungu yang terganggu dalam keseimbangannya, karena kan juga berpengaruh pada keseimbangan itu pendengaran itu ya. Terus ciri-ciri anak tunarungu itu dalam segi fisik dapat disebutkan ya. Jadi ciri-ciri anak tunarungu dalam segi fisik yaitu cara berjalannya itu cepat ya. Cara berjalannya itu kaku atau membungkuk. Terus gerakan matanya yang cepat ya, Jadi bukan berjalannya yang cepat, tapi gerakan matanya yang cepat. Karena itu untuk menangkap keadaan yang ada di sekitarnya itu ya. Terus gerakan kaki dan tangannya sangat cepat atau lincah. Terus pernapasannya pendek, itu karakteristik fisik pada anak tunarungu.
Lanjut, karakteristik sosial ya. Faktor sosial atau faktor sosial budaya. Faktor sosial atau faktor sosial budaya meliputi pengertian yang sangat luas, yaitu lingkungan hidup di mana anak berinteraksi, yaitu interaksi antara individu dengan individu yang lainnya ya. Untuk anak tunarungu, seluruh perlakuan anak yang kurang wajar dari anggota keluarga, anggota masyarakat yang di sekarang dapat menimbulkan beberapa aspek negatif ya. Jadi contohnya yaitu perasaan rendah diri, itu perasaan yang kurang percaya diri juga, terus kurang cepat bergaul, mudah marah dan suka berlaku agresif, itu anak tunarungu. Jadi kita harus pengertian kepada anak tunarungu itu ya. Kita harus maklumi anak tunarungu itu memang seperti itu ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan pada video ini, pada video pembelajaran PAI difabel atau anak berkebutuhan khusus tunarungu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas pada video kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.